habis sholat asar, nggak tahu lah, tahu-tahu kok datang massa segitu banyaknya, sekitar kurang lebih 300 sampai 400 orang. Jadi waktu itu saya bingung, saya harus pergi mana, terus mau kemana. Terus akhirnya dengan terpaksanya sekitar jam 5 aku pergi angkat kaki dari rumah saya sendiri dan membawa anak istri saya. Dan waktu itu saya nggak punya tujuan kemana-mana, mau kemana. Tanggal 31 Maret 2016, kami beserta kawan-kawan mendatangi Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan kondisi yang ada di kampung kami, yaitu Desa Bratasena Mandiri, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Di desa kami adalah desa pertambakan yang bermitra dengan PT Sintar Pertiwi Bahari. Pada awalnya kita posisinya mempunyai hutang dengan pihak bank dengan angkat kredit 145 juta yang dikelola oleh PT CBB. Tetapi selama kami bermitra hampir 21 tahun, hutang kami bukannya lunas malah berlipat-lipat. Itulah yang menyebabkan kami posisinya mengadu ke pemerintahan pusat. Setelah kami posisinya mengadu ke pemerintahan pusat, itu berdampak ke kami dan masyarakat. Kepala kampungnya juga ikut diusir, kawan-kawan juga ikut terusir, sejumlah kurang lebih 64 orang. Yang mengusir adalah oknum Porsil. Dan ini sudah kita sampaikan ke pemerintahan daerah, baik Bupati, Gubernur, pihak kepolisian, Polsek, Polres, Porda. Tapi sampai sejauh ini kami sudah ada yang mengungsi selama 3 tahun, belum ada kejelasan. Hampir 15 tahun lebih mereka mengalami kondisi yang sama terus-menerus. Mereka dikasih hutang, mereka dikasih pinjaman, kemudian ketika panen, mereka harus menutupi semua hutang-hutangnya dan mereka setiap bulannya akan selalu begitu. Sampai teman-teman ini kemudian ada yang memiliki hutang dalam jumlah yang sangat besar, ada yang 200 juta, 400, 800, bahkan ada yang 1,2. Ini sudah berlalu 3 tahun masalah ini nggak selesai-selesai. Tolong, kalau seandainya nggak bisa Pak Jokowi menyelesaikan sendiri, tolonglah bersinergi dengan yang lain. Polisi, tugaskan polisi atau tentara yang lain. Jadi jangan diam saja seperti ini. Jangan diabaikan, mentang-mentang kami diam saja, nggak diurus permasalahan kami. Sampaikan kalau memang nggak mampu, tegakkan keadilan, sampaikan ke kami. Kami siap jihad untuk meneteskan darah demi mempertahankan bumi pertiwi ini. Pada waktu pengusiran itu, pas saya itu jam 2 itu, saya mau berangkat pengajian. Saya ini
di pikiran saya itu nggak enak banget di jalan itu. Terus saya kembali ke rumah, belum sampai rumah, sampai ujung jalur itu kok ada massa sekitar 300-an massa itu menuju rumah saya. Terus saya dipanggil di ujung itu, terus nyampe rumah itu udah ada tulisan-tulisan itu diusir masyarakat, nggak diakui masyarakat itu. Terus saya dibentak-bentak, suruh nanda tangani surat pengusiran, tapi saya nggak mau. Pokoknya ibu dan keluarga ibu dikasih waktu 1 kali 24 jam, tapi saya nggak mau. Enggak, saya nggak mau pergi, ini rumah saya. Harus kami tangani surat itu. Tanda terima ini, Bu. Tanda terima aja, Bu. Iya. Ya. Pada intinya bahwa Pak Bandrio mulai hari ini bukan masyarakat tadi mana, Pak ya? Gini, yang jelas bahwa masyarakat semua sudah melakukan musyawarah sejauh perjalanan dari waktu ke waktu. Dan beliau sudah sangat-sangat luar biasa, tidak mau kooperatif dalam menjalankan keorganisasian. Tadi surat organisasi sudah datang. Terus yang kedua, masyarakat tidak menghendaki ada masyarakat yang tidak tergabung dengan anggota organisasi untuk di dalam. Jadi kami berikan waktu 1 kali 24 jam minimal. Mas Bandrio tolong sampai hubungi untuk bisa pulang, untuk bisa bersiap-siap, paling tidak menjaga segala hal yang tidak diinginkan terjadi, untuk bisa cuti dulu, pulang kampung dulu saja. Biar jenengan tenang, keluarga tidak jadi resah, jenengan balik kampung kali Mas Bandrio terhadap hal-hal yang lain kamu dipersiapkan nanti menyusul, nggak apa-apa. Pokoknya saya nggak akan pergi dari sini. Masyarakat Bu, orang mau Walaupun diusir loh, saya nggak akan pergi dari sini. terus pertimbangan Ibu nggak pergi dari sini apa? Ya, kok suami saya nggak mau pergi? Kalau nggak mau kamu pergi, masyarakat nanti akan yang ngusir masyarakat. Ini masyarakat sanksi sosial Bu. Dimanapun berada kita, walaupun bukan di Adiwarna, di kampung lain Bu, ketika ada masyarakat di situ, Pak Bandrio itu sebenarnya perwakilan. Sampean harus paham, sampean yang mendampingi setiap hari, yang tentunya harus memberikan contoh yang baik, tapi sejauh ini luar biasa. Tidak mau diberikan nasihat, diberikan masukan, saran, pendapat, nggak pernah mau mendengarkan. Sampai terjadi hal seperti ini karena perbuatan Mas Bandrio sendiri yang tidak mengindahkan saran masukan dari kita. Yang sampaikan masalah nanti usir paksa nanti. Iya nanti. Ini sudah saya serahkan. Pak Bandrio. Tolong dia sampai terima Bu. Terima Bu. Enggak terima. Ada kita enggak? Terima Bu. Terima. Pegang. Yang penting kita setelah acara ini nanti malam kita pantau. Oke. Pulang ke sini dengan Pak Bandrio. Oke. Kita tambah itu Pak Bandrio, bukan istrinya. Benar. Yang penting Pak Bandrio harus keluar. Ini kesepakatan kita semua. Oke. Sekarang kita Lagi belanja, saya diusir.
banyaknya orang, lebih 300, motornya aja juga banyak. Orang naik motor itu boncengan berdua semua. Sedangkan saya menggendong anak kecil, diusir sama sisi. Katanya nggak punya malu ibu ini. Tinggalnya udah diusir sama masyarakat, tetap di sini aja, bilangnya gitu. Mungkin perlu ketahui juga gitu ya, proses ini berjalan cukup panjang. Teman-teman petambak itu telah diusir sejak tahun 2016. Waktu itu anak saya pulang dari sekolah, dia langsung nangis di kaki saya, dia nggak mau pergi dari rumahnya. Katanya ini rumah kita, Ma, kenapa kita diusir dari rumah kita sendiri? Dia ngomong kayak gitu. Saya nggak kuat saat anak saya menangis di kaki saya, dia nggak mau pergi dari rumah. Dia bilang, apa salah kita, apa salah Bapak, kenapa kita diusir dari rumah kita sendiri? Tapi orang-orang itu tetap berteriak, dia ngomong, katanya saya ini sudah menjadi sampah masyarakat, tidak pantas hidup di bumi Bratasena. Mereka mengusir saya dengan paksa, saya disuruh tanda tangan. Saya nggak mau, karena ini rumah saya, ini hak saya. Saya bilang kayak gitu, tapi mereka tetap memaksa saya untuk tanda tangan. Saya pun tetap tidak mau bertanda tangan, karena saya merasa saya tinggal di rumah saya sendiri, kenapa saya diusir. Sampai-sampai saya pingsan, saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya. Pada saat itu anak saya bercerita, katanya saya diangkat, dinaikin mobil air. Dia nangis nungguin saya di atas mobil itu sampai di pengungsian di Pasiran Jaya ini mencari bapaknya. Tidak ada satu orang pun yang peduli sama saya saat itu, sama anak saya. Habis sholat asar, nggak tahu lah, tahu-tahu kok datang massa segitu banyaknya, sekitar kurang lebih 300 sampai 400 orang. Jadi waktu itu saya bingung, saya harus pergi kemana, terus mau kemana. Terus akhirnya dengan terpaksanya sekitar jam 5 aku pergi angkat kaki dari rumah saya sendiri dan membawa anak istri saya. Dan waktu itu saya nggak punya tujuan kemana-mana, mau kemana. Itulah yang terjadi, yang saya alami, saya dengan keluarga saya waktu itu. Di antara ribuan para petambak tersebut, yang bisa memiliki keuntungan itu hanya 1 mungkin sampai 3 orang dari beberapa petambak, dari puluhan petambak, bahkan dari ratusan petambak. Nah ini membuat mereka merasa mereka harus berjuang gitu ya, untuk masa depan mereka, untuk anak-anak mereka, karena selama ini kehidupan mereka selalu berhutang. Mereka bingung bagaimana nanti untuk melunasi hutang-hutang mereka itu yang jumlahnya sangat besar. Bagaimana kalau mereka meninggal? Bagaimana dengan ahli warisnya? Siapa yang akan membayar hutang-hutang itu? Karena jumlahnya sangat besar sekali. Sementara kehidupan mereka tidak pernah lebih baik. Anak-anak mereka terbatas untuk biaya pendidikannya. Kalau boleh dihitung, sebulan itu mereka mendapatkan pinjaman beras dan uang dan lain-lain itu sejumlah kira-kira 1,5 juta per bulan. Nah nanti ketika panen semuanya dipotong juga dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, karena memang teman-teman ini diwajibkan untuk membeli, untuk memakai semua fasilitas produksi oleh perusahaan, yang disediakan oleh perusahaan. Nah, kondisi ini yang kemudian akhirnya kemarin itu memicu keinginan untuk merubah, dan akhirnya juga ada sekelompok pribadi gitu ya, yang dekat sama perusahaan, yang seharusnya berada di pihak sesama petambak, kemudian mencoba memprovokasi teman-temannya ya, untuk melakukan pengusiran. Pengusiran itu cukup menakutkan gitu ya. Bahkan bahasa-bahasa yang dipakai itu dianggap mereka-mereka ini, teman-teman yang ingin memperjuangkan haknya gitu ya, itu dianggap sebagai orang yang memang akan melakukan pemberontakan lah. Bahasa-bahasa yang dipajang di rumah teman-teman setelah mereka diusir itu bisa dikatakan bahwa teman-teman ini dianggap sebagai provokator, sebagai apalagi ya bahasa-bahasanya itu,
saya lupa kasarnya apa gitu, tapi hampir semua kita punya semua dokumentasi ketika kami melakukan melihat lokasi langsung bersama pihak hakim ya, ketika ingin dilakukan sita jaminan oleh pihak perusahaan. Lampung ya masuk kita juga. Personel cuma 20, nggak nyampe kayak. Batalin aja. Udah serius benar, serem-serem benar orangnya ya. Sudah kayak nggak mati lagi dia orang ini. Iya kayak ini lagi. Lebih dari ini, masa masuk aja lagi kawan. Negosiasi. Kamu gila makanya. Kamu di sini Dit. Dan Bedi. Kami turun dulu ya. Iya Pak ya. Nanti lagi video call-nya tuh. Kami. Semua nih Pak, kanan kiri. Luasnya berapa luas Pak Japrianto? Yang milik Markus ini aja ya, Siti Jarona. 5.000 meter persegi. 5.000 meter. 50 meter segini ya. Satu tempat atau dua tempat ini Pak? Satu tempat. Satu tempat 5.000. Satu ini aja ya. Iya. Kalau yang sebelah ini? Nah ini miliknya Pak Basir Sopian. Oh lain lagi ya. Lain. Jadi orangnya ada ya. satu kepala keluarga, satu apa tambak ya? 5.000 ya. Sebagaimana kita ketahui ya, memang ini nggak ditempati siapapun juga ya. Tidak ada yang bisa mengolah ya. Sertifikat itu Pak Camat, satu tambak, satu kepala keluarga ya. Siti Jarona ya. 5.000 meter. Itu tamaknya aja, belum perumahannya. Kalau perumahannya berapa luasnya Pak? Tadi loh. Pak Wedin. Total semuanya 0,59 ini mulia. Oh 0,59 berarti 590 ya, 5.900 ya. 0,6 kurang. 5.900 ya. Ya sudah, gimana kita keliling ini? Oh, silakan. Ini tidak seluruhnya kita lihat tuh ya. Mana yang kita ini. Ini karya yang pertama kita lihat. Hakim kita lihat kira-kira berapa titik? 5 lah ya.
barang-barangnya potong di dalam. Barangnya kayaknya sudah nggak ada lagi di dalam tuh Pak. Ini barang-barang yang ngeluarin punya apa dari ini? Yang punya nggak bisa masuk kan Pak? Oh, dibuka itu. Itu yang tahu mungkin artinya tempat ini mungkin termasuk barang-barangnya. Sudah nggak ada. Banyak juga yang mereka yang sudah musim-musim juga. Kayak Pak Budi itu saya ngawal. Itu jalur 5 berapa itu saya ngawal itu masuk. Oh, dia mau pulang barang. Ya, bawa barang dia bawa mobil sendiri pernah. Ini Jadi dari kampung kami dia kawal. Siti Jarona. Pak Markus ya. Ya udah Pak cukup Pak. Sudah, sudah ya. Keliling lagi Pak. Pak Subandrio. Pak Subandrio. Cukup jalan kaki saja atau perlu naik mobil, Pak? Ke rumahnya Pak Bandrio. Jauh Pak. Oh, jauh ya? Naik mobil ya? Duluan dari sini. Ini Pak Yanto Kadis Pak lama ini sudah. Oh. Tidak. Enggak. Loh, berapa Bu? Kalau yang mau dituju ke Pak Bandrio itu, Pak Bandrio itu jalur 34, blok 02. Tadi itu. Kalau yang sekarang ini? Bagus nih kambing itu. Kang, hati-hati. Iya, iya. Rumahnya Bu. Subianto. Mas Subianto ini. Itu banyak. Sudah mulai Pak Batu Pak ya? Pak Subianto ya. Pak Subandrio. Subianto. Oh Subianto. Subianto. Di rumah masyarakat. Iya, rata-rata dia tadi ini. Ini airnya air hujan Bu. Itu ikan apa ikan nelayan Bu. Ini luasnya 5.000 juga Pak ya? Sama. Sama. Berapa? Rata-rata kalau mau jalan-jalan.
Kalau Tambak Udang Pak itu, Sofian di Pak Sofian. Pak, pantainya Pas Pak, ditinggal kemarin kan RT-nya. Pas ditinggal kondisi apa ada isinya? Enggak. nggak ada ya? Ini RT-nya sini, Bu. Oh, Kincirnya ada tapi Pak. kincirnya di mana posisinya kalau Tambak Udang itu? Kincir ditarik perusahaan ini. Oh, di Semua ditarik perusahaan itu. Saya ingat betul itu. Saya ngawal nariknya. Oh, iya. Pas penarikan ya. Perusahaan yang narik, saya ngawal itu, Pak. Oh, iya. Semua. Maksudnya semua itu semua petambak. Semua petambak yang 50 sekian ditarik perusahaan semua. Saya ngawal waktu itu. Teman-teman. Terus apa lagi misalnya genset segala macam ya? Genset nggak ada, Pak. Oh nggak ada genset? Listrik nggak listrik Pak. Kincir. Oh listrik ya? Ya listrik. Listrik dari PH. Perlengkapnya ya kincir lengkap sama panel itu. Panel yang kayak itu cuman nggak ada, itu ditarik semua. Berarti sekarang Kak, nggak ada listrik masuk apa ya? Ada listrik tapi ya apa yang kita bayar tunai itu. Sekarang ini Pak, udah pemisahan, udah nggak plasma lagi. Udah nggak plasma lagi. Jadi masyarakat yang mau listrik ya cari genset sendiri gitu. Ya. Pakai genset ya. Ya itulah. Ini kalau begini udah nggak bisa diapa-apain ya Pak ya? Apanya? Nggak bisa dipakai? Bisa. Oh bisa. Oh, bisa dipakai. Ringkas, bersihkan. Kan ini masih Panel bahan. diobat langsung ditebak. Nggak ada yang berubah. Mungkin masih pakai karpet ini. Nah, liar itu. Tangkas juga bisa Pak ya? Bisa. Kecepatnya ada Pak, kecepatnya. Hidupnya di air tawar. Ini kan payau. Oh di Payau ya? Ini berhubung dia campur air hujan. Kalau itu para orang campurnya air hujan itu lari. Kalau itu dicampur. Yanto ya. Subandrio. Oh jadi kalau itu parang cabut, keluar semua airnya ya? Ke laut ya? Oh ke sini. Oke. Berarti lebih tinggi ini daripada Permintaan Pak ya? sana ya. Cuman ini kerosok satu. Masuk satu. Ya. Terus 91. Ya, mana aja. Kan ada 2 desa ya Pak ya. Iya. Jadi Subandrio. di sini ada 4, di sana perwakilannya 1. Ini sudah 2 tempat kita tengok ya, tinggal 3 Di tempat sini lagi. ada Pak Kamto, ada Pak Subi Subandrio. Satu lagi. Nanti masuk Mandrio. Ya? Nanti habis dari sini kita ke namanya ke Kampung Pratasana Mandiri, Pak. Ah boleh. Lihat lihat tamaknya Pak Marjan. Pak Marjan. Pak Marjan itu dulu yang kepala kampungnya. Oh, kepala ini ya. Oke, monggo. Hanya satu di sana. Satu. Monggo, Pak. Apa aja, Pak? Pak Ya, Marjan. kami ikut Pak Camat aja nih kemana ininya. Subandrio. Sekarang Yang penting ada 5 titik yang kita tengok. Sekarang Subandrio. Subandrio. Kali. Dulurku ini. Sehat. Dulu tidak. Subianto.
dulu ya. Kalau nggak salah 74 kali 70. Kalkulasinya 49 kan? 9 ya. Oh, ukuran tambaknya sama ya. Ya Bu ya, dekat lihat ya Pak. Ya. Ramar itu ya. Monggo. Baik yang mulia. Sudah. Bapak beliau sudah. Sekarang Pak siapa tadi? Pak Kamto, baik. Hati-hati turunnya, hati-hati sini, hati-hati. Hati-hati, lembaran pegangan. Kamto. Oke, sama-sama Pak. Semua bikin gitu ya. Gantung kalau lahannya gambut betul ya harusnya keluar. Kalau ini bukan ya. Soalnya kalau nggak keluar ya asamannya tinggi. Ya. Kalau ini enggak ya, toh. Pak Kamto ini. Malah banyak Ya. Sekarang itu udah 5 yang dilihat. Jadi kita lihat punya Pak Marja tuh. Apa yang Bisa. terakhir ya? Mana nggak jauh Pak? Enggak apa-apa, Pak. Jalan pulang kita ya. Enggak. Kita ke sana dulu. Baru muter lagi. Ya, sambil-sambil lihat. Sampai 40 menit tuh 1 jam baik. Baik 2 jam. Kemudian atas pengusiran tersebut juga teman-teman sudah berusaha untuk masuk ke dalam tapi mendapatkan penolakan, mendapatkan ancaman gitu ya. Beberapa kali bahkan kami sempat meminta bantuan kepada kepolisian untuk didampingi masuk ke dalam, bahkan pihak kepolisian pun tidak berani gitu untuk mengantarkan teman-teman ini masuk ke dalam gitu, padahal sudah di dalam pengawalan gitu. Ini prosesnya lumayan
cukup aneh gitu ya, karena pihak kepolisian pun, pihak aparat keamanan tidak bisa menjaga keselamatan teman-teman ini gitu. Jadi kalau teman-teman dulu yang 56 ini dari Porsil menyatakan tidak ada pengusiran, itu salah. Jadi kami juga, saya sendiri pernah didatangi dengan sekitar 500-an orang juga mau ikut terusir. Tapi mereka saya tanyakan tidak bisa menjawab kesalahan saya seperti apa. Menurut Undang-Undang Negara pun dia tidak bisa menjawab. Menurut ADART pun dia tidak bisa menjawab. Akhirnya mereka juga mundur. Dan saya sendiri mengalami mereka itu terlalu arogan sebagai pengurus di organisasi. Pada waktu terjadi pengusiran, saya pribadi adalah salah satu pengurus yang duduk di lembaga organisasi sebagai koordinator SAPRO. Pada waktu itu saya mendapat amanah untuk mengumpulkan masyarakat yang ada di jalur saya. Kebetulan pada waktu itu adalah saya dibel sama koordinator sub wilayah 1, Saudara Bambang. Saya harus mengeluarkan massa agar diarahkan ke pendopo kampung, dan pada waktu itu disitulah selanjutnya dikasih wawasan untuk melakukan pengusiran terhadap teman-teman kami yang 56 orang yang khususnya kami megang adalah di wilayah Mandiri. Dan itu terjadi sekaligus pada waktu itu dibagi 2 kelompok pada waktu itu, yang dari wilayah 1 dan wilayah 2 itu masuk ke wilayah 3 dan wilayah 4, dan wilayah 4 dan wilayah 3 itu masuk wilayah 1 dan wilayah 2. Itu terjadinya pengusiran. Nah, proses pengusiran ini dilanjutkan dengan, karena kami tidak bisa melakukan proses-proses negosiasi gitu ya, musyawarah dengan teman-teman di dalam atau juga dengan perusahaan. Nah, sayangnya kemudian proses berlanjut ke pengadilan tinggi dengan berbagai pertimbangan. Hakim pengadilan tinggi menerima banding dari perusahaan. Kemudian saat ini kami sedang melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung dan masih dalam proses. Proses ini cukup panjang, sudah berjalan hampir 3 tahun, dan sebagian teman-teman itu masih ada yang berada di pengungsian pertama sekali. Dari jumlah sekitar 51 petambak, kira-kira 10 orangnya ada di daerah Pasiran, karena mereka tidak memiliki keluarga, tidak memiliki lagi akses untuk bekerja di tempat lain, dan sebagiannya kira-kira 30 kakak lagi itu sudah menyebar kemana-mana. Ada yang kemudian menjadi buruh, meninggalkan semua keluarganya. Kemudian para keluarga, istri-istri dan anak-anak itu terpaksa ditinggal, karena sebagian petambak ini harus berangkat untuk mencari nafkah, mengingat penyelesaian yang selama ini mereka harapkan tidak kunjung tiba gitu. Perusahaan agak sulit untuk diajak nego, agak sulit untuk diajak musyawarah. Begitu juga dengan Porsil. Ini adalah sesama petambak sebenarnya gitu ya, sama-sama dalam satu kelompok yang harusnya berada dalam kepentingan yang sama, tapi juga tidak bisa diajak musyawarah gitu ya. Ini kemudian membuat sebagian teman-teman akhirnya berpencar, tidak lagi hidup di satu tempat karena tidak punya pekerjaan untuk menghidupi keluarga-keluarga mereka. Dan sekarang ini hanya ada kira-kira 10 petambak yang sudah mulai berani gitu ya untuk masuk ke dalam lokasi rumah mereka masing-masing, mencoba mencari pekerjaan apa yang bisa mereka lakukan di sana. Apakah itu mencari ikan, apakah itu bercocok tanam gitu ya. Bahkan ada juga yang mencoba untuk bertambah kembali ya. Walaupun kemarin tetap ada masalah gitu karena mereka tadinya tidak diizinkan untuk menjual, membawa hasil tambak keluar juga gitu ya. Tetapi juga tidak akan dibeli gitu, sampai akhirnya dengan upaya yang cukup keras, akhirnya perusahaan melalui Porsil mau menerima hasil panen. Dan saya berbenturan langsung dengan massa dari organisasi
yang dikendalikan oleh oknum organisasi. Saya 2 kali diusir. Yang pertama pada hari Jumat tanggal 15 sekitar jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, dengan alasan yang tidak jelas, saya dikasih waktu 12 jam untuk meninggalkan rumah saya sendiri. Dan kondisi rumah saya dikepung, saya berikut anak istri saya, cucu saya, menantu saya. Nah, akhirnya dia tidak mampu mengusir saya. Dan saya diulangi lagi hari Sabtu tanggal 16 bulan 4 2016. Kami diusir dengan gabungan 2 kampung dari Adiwarna dan Mandiri. Kurang lebih sekitar 5 sampai 600 orang. Nah, waktu itu dipimpin oleh termasuk Korsap dan Satgas. Dan salah satu dari anggota BPK Kampung Berantasana Mandiri ada ikut serta yang mengusir saya. Nah, akhirnya saya sekitar jam 5 sore saya beserta anak istri saya meninggalkan rumah saya. Dan kalau saya tidak meninggalkan rumah saya mau diseret dan mau dibakar. Itu bahasa yang dikeluarkan dari masa tersebut. Nah, saya tanya, siapa yang menyuruh ngusir saya? Itu dia bahasanya orang pusat, tapi tidak mau menyebutkan namanya. Nah, terkait dengan atensi dari pemerintah gitu ya, ini memang ada beberapa perbedaan yang kami lihat gitu. Ketika pemerintah daerah dari awal kami menganggap gitu ya, berdasarkan fakta yang ada nih, ketika kita melihat draft perjanjian kerjasama plasma, inti plasma antara para petambak dengan perusahaan, di mana Pemda saat itu melalui Dinas Kelautan itu ikut menandatangani draft tersebut gitu ya. Kami berpikir seharusnya Pemda melalui Dinas Kelautan waktu itu berada pada posisi yang netral, yang juga seharusnya mengawasi, mengontrol perusahaan untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan petambak. Karena ini adalah perjanjian plasma, inti plasma, bukan perjanjian antara majikan dengan buruh gitu ya, di mana majikan berhak menentukan segala-galanya gitu. Nah, tapi faktanya di awal sekali dulu gitu, Dinas Kelautan pada saat itu tidak memperhatikan itu gitu, kemudian ikut meng-ACC tanpa pernah melihat, mungkin tidak membaca juga apa isi dari perjanjian tersebut, isi kontrak tersebut, yang kemudian di akhir-akhir ini setelah kita lihat kembali ternyata tidak seimbang ya. Bahkan kalau kami menganggap teman-teman ini hampir sama dengan pekerja rodi di zaman Belanda yang bekerja tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan berhutang di ujung akhirnya. Nah, kami berusaha juga untuk melakukan lobby-lobby gitu ya, untuk menyampaikan kondisi-kondisi ini ke tingkat pusat. Dan alhamdulillah sebenarnya perhatian dari tingkat pusat cukup baik gitu ya. Kementerian Kelautan cukup memiliki atensi dengan memanggil para pihak gitu. Begitu juga dengan Sekretariat Presiden, itu juga sudah mencoba mengupayakan perdamaian, menawarkan upaya-upaya perdamaian. Tapi memang gitu, karena ini adalah sengketa antara warga petambak dengan perusahaan gitu ya, dan ada satu lagi kelompok komunitas forsil yang seharusnya juga berada di pihak petambak. Masyarakatnya ngek Bapak. Lebih mana? Itu hanya lebih Masyarakatnya ngek Bapak. Rekon Papa nih kalau masyarakatnya. Desktop.
Pada kawan-kawan yang di depan kantor kampung, jangan ada yang boleh meliput. Perkara ini tidak mudah jadinya untuk diselesaikan gitu. Apalagi kemudian terkait dengan aparat keamanan dan juga yang menurut kami aparat keamanan juga sangat berpihak gitu ya. Proses pengusiran itu sampai saat ini sejak kami dilaporkan oleh teman-teman yang terusir ini sampai sekarang tidak diproses sama sekali di tingkat Polres gitu ya. Bahkan di tahun 2017 kami juga mencoba melakukan pelaporan terhadap diambilnya aset-aset berupa kincir angin di tambak-tambak teman-teman, dan ini juga sampai sekarang juga no response sama sekali dari pihak kepolisian Polda waktu itu ya. Nah, ini kami menjadi satu tanda tanya untuk kami gitu. Apakah karena masyarakat ini masyarakat kelompok kecil, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan lobby atau negosiasi yang lebih kuat gitu ya, sehingga kemudian mereka tidak mendapatkan keadilan sama sekali gitu, atau karena ada alasan lain gitu. Dari tingkat kepolisian Polres, laporan-laporan tidak ditindaklanjuti. Anehnya setiap laporan terhadap teman-teman ini langsung ditindaklanjuti. Ini menjadi tanda tanya besar bagi kami semuanya sebagai kuasa para petambak. Silakan mundur dengan tertib. Apa yang sudah menjadi keinginan kita semua ini sudah terrealisasi. Mohon agar supaya kawan-kawan bisa mundur.